Terima kasih ya Allah. Inilah yang menjadi syukur kami, setiap tetesan air mata kami, apapun yang menjadi pergumulan di dalamnya. Engkau mengerti. Pagi hari ini pun setiap tetesan air mata, setiap anak-anak-Mu di mana-mana tempat pagi hari ini, Tuhan Engkau melawat, Tuhan Engkau menjawab dalam kasih-Mu. Itulah yang menjadi keyakinan iman kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Terlebih di mana kami juga rindu pagi hari ini masuk di dalam apa yang menjadi pertobatan sejati dalam kehidupan kami. Sehingga kami dituntun oleh firman Tuhan, mengerti bagaimana kami hidup di dalam pertobatan yang sejati. Terima kasih Bapak, hamba-Mu terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang tidak mengerti menjadi mengerti. Kami siap menerima kebenaran firman hanya di dalam nama-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada ya. Pagi hari ini kita bersyukur di kesempatan hari Rabu ini. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya boleh masuk kepada kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini saya mau menyapa dulu ya, sebagai berkat setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama pagi-pagi. Ya, saya tahu tayangan tayangan program ini, Ajaib Sabdanya ini, dalam kesempatan yang ada, saya tahu ada ratusan orang yang menyaksikannya ya. Tetapi dalam kesempatan kemudian mereka menyaksikannya. Nah, inilah berkat setiap mereka yang live pagi-pagi ya. Yaitu apa? Saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya menyapa dulu. Selamat pagi buat Ibu Natali ya. Shalom Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan ya. Begitupun juga dengan Ibu Sumiatun. Ibu shalom, selamat pagi. Puji Tuhan ya. Lalu juga saya menyapa hambanya Pak Om. Shalom Pak. Selamat pagi. Puji Tuhan. Begitupun juga dengan Ibu Marta Jami ya. Shalom Ibu, apa kabar ya? Puji Tuhan ya. Sehat selalu bersama dengan keluarga besar yang ada ya. Lalu juga dengan Ibu Ellen ya. Ibu Ellen Jami juga. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan ya. Haleluya. Begitupun juga dengan hambanya Pak Resos. Selamat pagi Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Dan juga Ibu Hana Setiawan. Haleluya. Ibu tetap semangat ya. Puji Tuhan. Shalom. Lalu juga dengan Ibu Debbie Pati Nasarani ya. Ibu shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya. Haleluya. Begitu juga dengan Ibu Grace ya. Ibu Grace Samsul, shalom Ibu, bagaimana kemarin? Puji Tuhan ya, usaha terus diberkati Tuhan ya. Ibu ini adalah pemilik usaha kedai Jomeng. Puji Tuhan ya. Haleluya. Selanjutnya juga ada Ibu Maria. Ibu Maria di Kamboja bersama dengan suami ini, puji Tuhan, Pak Santo ya, Pak Santoso atau Pak Ahok ya, puji Tuhan ya. Shalom, selamat pagi ya, bersama dengan rekan-rekan yang lain, saudara-saudara kita yang lain yang ada di Kamboja, puji Tuhan. Juga pagi hari ini saya mau menyapa buat Ibu Lani Herman, puji Tuhan. Ibu shalom, selamat pagi, haleluya ya. Lalu juga ada hambanya Pak Bob Daulay, puji Tuhan. Shalom Pak, apa kabar? Haleluya. Lalu juga di sini ada Ibu Feriza Siagian. Shalom Ibu ya. Shalom, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Selanjutnya juga saya mau menyapa Ibu Lydia Agnes. Ibu, puji Tuhan ya. Kalau mau pesan apa-apa makanan yang sama Ibu ya, for order ya. Apa saja ada ya, puji Tuhan. Juga ada Bapak Arnold, puji Tuhan. Shalom Pak, puji Tuhan ya. Haleluya. Pekerjaan bagaimana Pak? Terus kita doa ya, hal-hal baik itu yang boleh menyertai Pak Arnold yang ada. Begitupun juga pagi hari ini ada Ibu Rinda. Ibu shalom, selamat pagi ya. Puji Tuhan, sehat selalu ya Ibu ya. Haleluya. Dan juga pagi hari ini saya mau menyapa ada Oma Sylvia Lucy ya. Shalom Oma, puji Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur dalam anugerah Tuhan bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada.
Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, sebagaimana janji saya dalam kesempatan kemarin, di mana dalam pembahasan yaitu tentang bagaimana kita harus bertobat, ya. Pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini saya mau melanjutkan, ya, hanya mereview saja. Kemarin saya katakan mungkin kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, ya, itu adalah tindakan-tindakan yang memang adalah hal yang dilarang oleh firman Allah. Tetapi mengacu kepada Yesaya pasal 59 yang sudah kita baca kemarin, bahwa bukan tangan Tuhan tidak dapat menyelamatkan, bukan telinga Tuhan tidak dapat mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Dosa apa? Kemarin kita sudah membahasnya, yaitu yang pertama adalah kesombongan, ya. Bagaimana ciri-cirinya? Suka membanggakan diri sendiri, lalu juga biasanya nggak mau menghargai orang lain, ya, tidak suka bekerja bersama, selalu maunya sendirian, lalu juga mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak menyadari akan anugerah Allah, ya, menyadarinya bagaimana mengatasinya, menyadari bahwa semua adalah anugerah dan mengucap syukur senantiasa, ya. Lalu dosa yang kedua, yang mereview sedikit apa yang sudah saya sampaikan, adalah tentang iri hati, ya. Iri hati itu ciri-cirinya nggak tahan kalau ada orang lain yang melebihinya, lalu tidak bisa melihat orang berhasil, ya. Dia tidak senang melihat orang berhasil, dia senang melihat orang bermasalah, ya. Lalu juga dia itu adalah suka menjelekkan orang lain. Itu ciri dosa yang kedua. Dosa yang ketiga yaitu adalah hawa nafsu, ya, dimana di akhir zaman ini orang dikendalikan dengan hawa nafsunya, ya, sehingga memiliki fantasi-fantasi tentang seksual yang menimbulkan akhirnya kehancuran dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan yang ada. Nah, itu kemarin sudah kita bahas secara mendalam, ya. Nah, pagi hari ini kita melihat Alkitab kita dulu. Kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ya. Roma pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang pertama, sebelum kita masuk kembali membahas tentang dosa-dosa apa lagi yang menjadi penghambat sehingga tangan Tuhan tidak dapat menyelamatkan dan doa-doa kita tidak didengar Tuhan. Haleluya, ya. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-6 pada ayat yang pertama. Saya bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bukankah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua dikatakan apa? Yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman.
Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Saya jelaskan dulu ya sedikit tentang ayat firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, bahwa hanya orang mati, dikatakan dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-7 maksud saya, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Begini maksudnya, orang kalau sudah mati, nggak bisa berbuat dosa lagi, nggak bisa benci, nggak bisa marah, nggak bisa lakukan segala sesuatunya. Kenapa? Karena orang ini sudah mati. Tapi ingat, rohnya tidak mati. Jangan lupa, sebentar malam saya akan membahas ya di dalam program kita, yaitu Abang Jago ya. Anda bertanya, Alkitab menjawab ya, jika Anda mengalami kuasa gelap okultisme. Nah, dalam program itu nanti saya akan membahas tentang 3 unsur dalam diri kita. Ada pemahaman trikotomi, ada pemahaman dikotomi. Apa maksudnya? Trikotomi ini roh, jiwa, dan tubuh. Oke, dikotomi itu adalah jiwa dan tubuh. Oke, nah tetapi semua ada dalam Alkitab. Namun saya berdiri kepada pemahaman trikotomi. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, ada tubuh, ada roh ya. Saya mau bicara tentang tubuh dan roh saja dulu. Nanti jiwa dalam pembahasan sebentar malam jam 7. Jangan lupa di channel YouTube saya akan kupas itu lebih jauh berkaitan dengan siapa itu roh-roh jahat, siapa itu hantu-hantu, siapa itu setan-setan ya. Sampaikan kepada saudara-saudara yang lain bahwa saya mau setiap kita dewasa gitu loh dalam firman Allah. Setiap kita tahu gitu loh bahwa kita ini nggak ditipu daya oleh setan ya. Nah, kembali kepada bahasan kita pagi hari ini ya, mengingat waktu yang ada. Oke. Nah, kita tahu bahwa di dalam tubuh ada yang namanya jiwa dan roh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita diciptakan oleh Allah di dalam kesempatan di mana kita baca Alkitab, Allah menghembuskan, yaitu apa? Dikatakan yaitu rohnya, roh atau ruach ya. Nah, di mana dikatakan di situ bahwa kata roh ini sendiri di mana adalah sesungguhnya itu tidak pernah mati ya. Kita mati dalam tubuh fisik, tapi roh kita kembali kepada Bapa di surga ya. Tetapi kita tahu ada 2 kekekalan. Kekekalan dalam kematian kekal, kekekalan dalam kehidupan kekal. Nah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam kekekalan, yaitu kehidupan kekal. Nah, yang saya mau sampaikan di sini sebagaimana ayat firman Tuhan ini berkata, jadi orang yang mati dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Alkitab berkata bahwa orang yang mati itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Yang saya katakan tadi, waktu orang mati secara fisik ya, dia tidak bisa lagi menggerakkan tangannya untuk mencuri, dia tidak lagi berpikir jahat buat orang lain, dia tidak lagi memiliki hati yang benci, hati yang dendam kepada orang. Kenapa? Mati. Namun rohnya kembali kepada Allah ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini sedang mengajarkan kepada kita, loh berarti kalau gitu saya mati dulu dong supaya saya selesai dengan dosa. Itulah dia yang menjadi masalah banyak orang mencoba bunuh diri ya, dengan mengatakan dengan apa yang menjadi masalahnya, dengan apa yang menjadi ikatan-ikatan dosa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah kesalahan fatal. Tidak demikian yang dimaksud oleh Alkitab. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bicara tentang mematikan kedagingan kita ya. Mematikan kedagingan kita. Apa yang menjadi unsur kedagingan dalam diri kita? Nah, inilah yang akan kita pelajari ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Nah, ini adalah sebuah perjuangan dalam diri kita. Waktu kita hidup sebagaimana kita hidup, ingat, yang utamanya dosa itu sebenarnya dia sudah dimatikan di atas kayu salib. Tetapi efek dari dosa itu apa? Keinginan-keinginannya seringkali timbul. Ya kan? Seringkali timbul. Makanya Alkitab di bagian lain berkata apa? Orang benar 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangkit. Artinya apa? Biasa kita kadang-kala ada timbul keinginan ya, di mana melakukan hal yang dosa. Saya mau katakan kita tidak kompromi. Tetapi apa yang membuat seseorang melakukan hal tersebut atau adanya kecenderungan keinginan untuk berbuat dosa? Sederhana. Sederhana, apa yang menjadikan seperti itu? Tidak dekat dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini kita mau mematikan efek-efek keinginan-keinginan tersebut dalam diri kita.
Tetapi yang saya mau ingatkan adalah, kalau ada seseorang yang senang banget dalam dosanya, maka buat saya dia artinya tidak sungguh-sungguh mati dalam dosa. Ya, saya katakan tadi, kadang-kala kita sebagai orang percaya, ada kalanya kita jatuh. Tetapi sebagaimana kita katakan, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Dengan kata lain, kalau kita mengerti dalam kehidupan Kristen kita, kan kita ingat ya, kadang-kala nih waktu kita mulai melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hati kita, dalam pikiran kita, tiba-tiba ada tersirat tuh, ada terbersit tuh, gak boleh begitu, kamu salah, kamu berdosa. Oh iya, saya minta ampun sama Tuhan. Beda dengan orang yang memang nih kurang ngajar nih, pokoknya saya harus sikat ini itu dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang kadang-kala yang saya katakan dia betul-betul tidak menyadari hidupnya karena kasih karunia, tetapi dia hidup dalam ikatan dosa. Ya, nah saya di wallpaper saya bilang, orang kalau dasar hidupnya baik, mau sejahat-jahatnya orang memperlakukan dirinya, maka ia tidak akan berubah menjadi jahat. Ya, jangan pakai konsep dunia bahwa orang tuh kalau dibikin marah akan ada batasnya, dia pasti akan marah. Betul, orang dunia. Tapi kita tidak demikian harusnya. Ya, kita latih lagi, ketika hal itu timbul, kita lawan. Ketika hal itu timbul, kita lawan. Ya, nah inilah hal yang perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita yang ada. Puji Tuhan. Sekarang kita melihat, ya, makanya saya katakan dalam hukum itu berlaku sebaliknya. Orang yang memang dasarnya nggak baik, mau diberlakukan baik bagaimanapun, mau dinasihatkan bagaimanapun, mau disampaikan firman Tuhan bagaimanapun, tetap aja kelakuannya nggak baik. Ya, itu dia yang menjadi kebenarannya. Nah, mari kita kembali kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ya Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan ya dalam pertobatan sejati kita. Dosa apa lagi? Selain kita sudah membahas kemarin, yaitu tentang kesombongan, iri hati, dan hawa nafsu. Yang selanjutnya dalam Galatia pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-9, mari kita melihat dalam Galatia pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-9, ya. Dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-9, apa yang dikatakan di dalam ayat tersebut? Jelas dikatakan demikian, ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa doakan hari ini hasil swab PCR saya keluar, ya. Kira-kira jam 1 siang lah. Semoga semuanya baik-baik saja, ya. Puji Tuhan. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, apa yang dikatakan di sini? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apa kira-kira lawan daripada berbuat baik? Pelit, kikir. Ya. Nah, ini dia dosa yang berikutnya. Ciri-cirinya apa orang-orang kikir? Sederhana. Suka menumpuk harta duniawi, ya. Senang banget, ya. Dia menumpuk hal tersebut, tidak suka berbagi, ya. Tidak suka menolong yang berkekurangan. Itu ciri orang kikir, ya. Lalu apa? Dia akan menikmati makan dan minum tanpa mengerti ataupun juga menyadari ada orang lain yang perlu ditolong, sehingga sulit sekali buat dia untuk berbagi. Itu orang pelit, ya. Itu ciri-cirinya, ya. Bahkan dia tidak bisa berbagi dalam segala hal, baik ilmu pengetahuan, baik itu hal-hal yang dia miliki di dalam perjalanan hidupnya, proses hidupnya, pelajaran-pelajaran hidupnya, gitu loh, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi ciri daripada orang-orang yang disebut sebagai orang kikir, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasinya, ya? Kalau itu yang suka terjadi dalam diri kita, ya.
Mari kita mulai belajar untuk apa? Untuk menyadari bahwa ini hanyalah anugerah, ya. Semua yang kita miliki, yang dipercayakan Tuhan itu adalah sesuatu yang harusnya kita berbagi di dalamnya, ya. Ingat, di dalam pengkhotbah dikatakan bahwa di dalam harta yang kita miliki ada juga bagian orang lain. Berapa banyak bagian orang lain? Tentunya dalam kesempatan ini hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dengan cara apa? Dia mencoba mengingatkan, menggerakkan hati kita, ya. Nah, yang berikutnya adalah ayo dong kita saling berbagi tentang apa yang menjadi ilmu pengetahuan, tentang apa yang menjadi pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, ya. Itu harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang ada. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Ini adalah dosa yang berikutnya, yaitu kikir, ya. Selanjutnya dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7, mari kita melihat di sini pada ayat yang ke-9 apa yang Alkitab katakan. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-9 dikatakan demikian, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh, ya. Jelas di sini. Yuk kita mau lebih jelas lagi dalam Yakobus pasal yang pertama pada ayat yang ke-19. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 dan juga ayat yang ke-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dosa selanjutnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang membuat tangan Tuhan tidak dapat menyelamatkan, yang membuat telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita sebagai doa-doa kita yang ada, yaitu adalah kemarahan, ya. Kemarahan ini memiliki ciri-ciri, ya, yaitu apa? Artinya ini kemarahan yang bukan yang kan Alkitab bilang dalam Efesus dikatakan kalau kamu marah tetapi jangan sampai matahari terbenam, ya. Dikatakan demikian. Apa maksudnya? Dikatakan bahwa kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya kalau kita marah, ingat jangan sampai kita melewati sore, gitu, ya kan? Jadi kalau kita pagi marah seperti ini nggak apa-apa sampai siang. Tapi kalau pas sudah sore mau matahari terbenam, maka kita cepat-cepat minta ampun. Ngaco, salah, ya, bukan itu maksudnya. Jadi kalau dikatakan matahari terbenam, itu adalah bicara tentang gambaran figuratif. Artinya, kalau kita marah jangan sampai kegelapan datang. Kan kalau sudah sore, matahari terbenam, maka datanglah kegelapan. Kegelapan akan menguasai hidup seseorang, hati seseorang, pikiran seseorang. Oleh karena itu, kalau kita marah, hati-hati. Jangan sampai kebablasan, di mana dikatakan secara figuratif dikatakan bahwa jangan sampai matahari terbenam. Artinya kegelapan menguasai hidupmu, ya. Itu maksudnya, supaya kita mengerti bagaimana kita mencegah kemarahan ini berlarut-larut. Tapi pada saat kita melihat sesuatu lalu kita marah, boleh nggak? Boleh, ya. Namun marah yang terkendali, marah yang terkontrol, sehingga kita tidak dikuasai oleh marah yang berlarut-larut. Nah, apa yang menjadi ciri, ya, orang yang marah yang akhirnya menimbulkan kedendaman, ya? Yang pertama jelas bahwa ia sulit mengampuni. Dia sulit mengampuni sama siapa saja, sama orang tuanya kah, sama adiknya kah, sama kakaknya kah, sama iparnya kah, sama saudaranya kah, sama siapapun sulit mengampuni, ya. Itu adalah ciri yang pertama. Yang kedua adalah apa? Cepat emosi, ya. Bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun, ya. Ini juga adalah menjadi ciri yang ada. Yang ketiga selanjutnya adalah mengungkapkan emosi dengan perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati orang tanpa pikir panjang. Dia senang aja gitu. Kalau orang lain terluka, orang lain tersinggung, senang aja. Ya, itu adalah ciri-ciri yang ada. Nah, bagaimana cara mengatasinya?
Yang pertama yaitu apa? Mengatasinya dengan begini loh. Kita mulai kepada yang tadi saya katakan ya, ada unsur roh, jiwa, dan tubuh. Biasakan untuk selalu berolahraga ya Bapak Ibu Saudara ya. Dengan hal seperti itu maka hal-hal positif akan ada dalam diri kita. Lalu juga mulai belajar untuk apa? Mulai belajar untuk menyanyikan lagu-lagu pujian ya. Nyanyi lagu-lagu pujian ya, supaya apa? Supaya kita dapat mengatasi emosi kita. Nah, hal yang bersifat jasmani ya, berolahraga, nyanyi pujian ya gitu pokoknya, lalu berpikir hal-hal yang positif, misalnya ngurus bunga, taman, seperti itu ya. Kalau kita lagi marah ya, jangan nyuci piring kalau lagi marah, nanti pecah semua. ngurus bunga aja yang bagus-bagus aja ya. Nah, secara rohani apa yang menjadi caranya? Yaitu dengan cara mendoakan ya. Kita harus belajar mendoakan orang-orang tersebut ya. Orang-orang yang melukai, orang-orang yang maksudnya gini, saya kesel banget sama orang, ya udahlah didoain aja ya. Nah, itu adalah satu cara untuk kita bisa mengatasi kemarahan yang ada gitu loh ya. Dan menyadari juga kalau dia punya kekurangan, kita pun juga punya kekurangan ya. Ini adalah cara-cara untuk kita mengatasi kemarahan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita melihat sebagaimana melengkapi apa yang sudah kita bahas dalam kesempatan kemarin, dosa-dosa apa saja yang harus kita bertobat di dalamnya ya. Kita kikir ya, nggak bisa berbuat baik, lalu juga selalu marah-marah atau marah yang menimbulkan kedendaman. Haleluya, puji Tuhan. Dosa berikutnya kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat, pada ayat yang pertama kita melihat dikatakan di situ apa? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, dimana Rasul Yakobus mengatakan, ayo dari mana sebenarnya namanya sengketa? Ayo dari mana sebenarnya yang namanya pertengkaran yang datang di dalam persekutuan di dalam hidupmu? Itu datangnya dari apa? Dari hawa nafsumu ya, yang berjuang di dalam tubuhmu. Kemarin kita sudah bahas tentang hawa nafsu. Tetapi di dalam kesempatan ini bagian lain bicara tentang apa yang mendorong seseorang yang melakukan hal-hal yang demikian adalah ketamakan. Ya, ketamakan inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal dosa tersebut. Nah, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 pada ayat yang pertama dikatakan demikian. 1 Timotius 6 pada ayat yang ke-10 maksud saya dikatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, dosa selanjutnya di mana Alkitab ingatkan kepada kita untuk bertobat, yaitu apa? Dosa ketamakan. Apa sih ciri-ciri dosa ketamakan itu sendiri? Yaitu apa? Dia terlalu sibuk untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan material ya, keinginan-keinginan, kekayaan-kekayaan yang ada. Itu yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena memburu uanglah sehingga orang akhirnya menyimpang dari imannya ya. Lalu yang kedua, ciri apa lagi orang yang dimaksudkan sebagai orang yang tamak? Yaitu dia adalah orang yang terikat sedemikian rupa dengan yang namanya harta kekayaan ya. Dia akan menyatakan dirinya sebagai orang yang harus diakui oleh karena keberadaan kekayaannya. Nah, ini adalah ciri orang yang tamak. Makanya bedanya orang kaya Kristen dengan orang kaya dunia. Orang kaya dunia, dia akan selalu mengumpulkan semua, dia kumpulkan semua. Tetapi orang kaya Kristen, dia akan selalu membagikan. Bahkan di saat ketidakberadaannya pun dia membagikan. Kenapa? Karena dia sudah kaya. Kan ciri orang yang kaya artinya berlebih, maka dia akan memberikan apa yang menjadi kelebihannya. Nah, itu sebabnya orang-orang dunia memiliki banyak apa yang dia inginkan, rasanya kurang. Ini namanya bukan orang kaya, orang miskin. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus yang sejati,
Di mana kita tahu kita memiliki kebutuhan, tetapi waktu kita menyadari kebutuhan kita sudah begitu banyak Tuhan cukupkan, saatnya lah kita membagi. Bahkan di saat kita membutuhkan, di saat itu ada orang lain yang membutuhkan, kita memprioritaskan. Ingat, itu yang saya sudah ajarkan dalam kesempatan episode sebelumnya, bahwa di dalam memutuskan sesuatu, mari kita prioritaskan kepentingan Tuhan. Oke. Ya, di atas segala-galanya. Yang kedua, mari kita prioritaskan kepentingan keluarga di atas segalanya. Ya, maksudnya sesudah kepentingan Tuhan, lalu kepentingan keluarga, dan yang ketiga adalah kepentingan orang lain. Nah, kalau dalam kesempatan itu kita sudah sepakat ya bersama dengan keluarga, dan keluarga berkata, oke, kita tolong orang itu. Nah, kita masuk kepada kepentingan orang lain. Tapi ada orang yang merasa begini, tapi kan saya masih kurang, ya kan? Ada kayak seperti itu. Ada seorang kakak punya adik, lalu mulai adiknya minta tolong, kak, tolong dong kak, dia udah punya keluarga, gitu kan? Dia udah punya keluarga, atau ibu-ibu lain lah, ya kan begitu kan? Biasanya seperti itu, tolong dong, saya ada kebutuhan untuk beli sesuatu, ya, untuk kebutuhan anaknya, gitu loh. Waduh, katanya, kalau seorang kakak bilang begitu, kamu minta tolong terus. Kamu kan tahu, ya kan? Buat kuliah anak saya, buat masa depan anak saya, kebutuhan kuliah itu banyak loh, ya kan begitu. Lalu adiknya tanya, memang misalnya si A gitu kan, dia udah kuliah, maksudnya dia udah tamat SMA? Belum, kan kamu tahu dia masih SMP. Ya iyalah, masih SMP aja udah mikirnya ke sana. Nah, kalau memang saat itu dibutuhkan pertolongan atau di mana ada orang membutuhkan pertolongan, ya bantu aja dulu. Yang saya katakan tadi, kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Haleluya. Ya tapi kan anak kita juga orang lain. Betul, keluarga itu namanya. Nggak usah berdebat kalau emang dasarnya kikir, ini kan nggak usah berdebat. Kalau emang dasarnya kikir, ya udahlah kikir aja. Kalau emang dasarnya tamak aja, ya kumpulin aja tuh sebanyak-banyaknya sampai Tuhan datang nanti. Emang kamu bisa bawa itu sama Tuhan Yesus? No. Ya, sadari akan hal itu. Kita nggak bisa bawa apapun yang kita anggap sebagai hal yang bisa kita bawa dari dunia ini ke surga. Aduh, nggak ada nilainya. Apa yang ada kita sebut sebagai benda-benda materi di dunia ini untuk kita bawa ke surga, itu nggak ada harganya di sana. Tidak berharga maksud saya. Ya, yang kita bawa adalah hal-hal yang rohani. Tetapi itu adalah fasilitas-fasilitas yang mendukung rumah, mobil, ya semua apa yang ada itu. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang tamak, menjadikan itu sebagai ukuran bahwa itu adalah keberhasilan, itu adalah sukses besar saya. No, di pandangan Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Sadari akan hal itu. Oleh karena itu belajar bagaimana cara mengatasinya. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya. Ada banyak dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, orang-orang yang memiliki uang. Pernah lihat share video yang katanya ini adalah seorang owner sebuah perusahaan apa, ketika ia mengalami COVID, lalu istrinya juga kena, dan di rumah sakit itu ketika dia meminta untuk ditempatkan, ya, lalu sang perawat bilang udah nggak ada tempat lagi dan keberadaan ini sudah penuh, jadi nanti tunggu saja. Dan tunggunya itu yang dia katakan ya dalam share video itu, bahwa ini udah ada nih dari kemarin nunggu untuk masuk ke kamar. Nunggunya gimana? Duduk, ya, bahkan ada yang berdiri nunggu untuk antrian supaya dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, orang yang kaya ini nggak bisa bikin apa-apa. Betul, uangnya tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Di dunia aja pun masih ada hal yang dapat menolak kekayaannya, kemampuannya. Apalagi di surga nanti, atau apalagi nanti dalam kekekalan. Itu sebabnya jangan kita menjadi orang yang tamak. Cukupkan saja apa yang ada, syukuri aja apa yang ada. Haleluya, ya. Oleh karena itu caranya bagaimana? Begini, ya, belajar. Kalau kita mau belajar bersyukur, ya, kita mulai bersyukur melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Dengan demikian kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang harusnya bersyukur karena masih ada orang-orang yang di bawah kita.
Dengan demikian, kita tahu bagaimana caranya kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jangan kita mendongak ke atas melihat orang-orang yang lebih dari kita, orang-orang yang sukses dari kita. Kita nggak bisa bersyukur, kita akan berambisi, bahkan kecenderungan akan ambisius untuk mencapai hal-hal yang belum kita dapat di dalamnya sebagai tujuan hidup. Salah. Ya, ini hal yang harus kita pahami supaya apa? Dalam konteks ini kita tidak menjadi tamak. Lalu cara mengatasi lainnya, ya, ada kalanya dalam kesempatan di mana kita memiliki apa yang menjadi fasilitas yang ada, ya. Lalu tiba-tiba kita punya kendaraan kah, kita punya apakah, ya. Lalu misalnya dirugikanlah kita dengan hal itu. Ya udahlah. Kita nggak usah terikat dengan benda-benda duniawi, ya. Ada orang yang karena punya mobil lalu baret, ya kan? Lalu ketika dia baret, lalu dia mulai ngamuk terus ngamuknya, ya. Ada ibu-ibu yang punya apa itu namanya benda kesukaannya pecah, misalnya, ingat terus, itu namanya keterikatan dengan benda duniawi, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, ayo belajar. Kita belajar terikat dengan hal-hal surgawi. Sebagaimana kita menjadi sedih dengan barang-barang yang kita miliki lalu terjadi kerugian karena barang-barang duniawi tersebut, ya. Kadang-kala kita sedih, ya ampun, akhirnya handphone hilang, handphone dicuri, ya, lalu juga mungkin handphone rusak, jatuh dan sebagainya. Kita bisa sedih loh dengan hal seperti itu. Tapi yang herannya kita nggak bisa sedih kalau, ya ampun saya belum baca Alkitab hari ini, ya ampun saya belum berdoa. Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kenapa saya tadi pagi bangun langsung lakukan aktivitas? Kenapa saya tidak berdoa dulu menyapa Tuhan dalam doa saya? Pernah nggak kita terbersit hati kita tentang hal tersebut? Dimana kita rasanya sedih banget kita nggak menyapa Tuhan dalam kesempatan kita bangun pagi. Iya kan? Harusnya hal-hal yang surgawi yang menjadi sukacita kita, hal-hal surgawi yang harusnya menjadi beban kita kalau kita tidak melakukannya. Itulah hal yang harusnya kita bangun dalam kehidupan kita sehingga kita tidak terikat dengan ketamakan duniawi. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, dosa apa lagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Ya, yaitu adalah kemalasan. Ya, kita sudah lihat di dalam ayat-ayat di dalam episode sebelumnya, belajar dari semut. Jangan malas. Nah, kemalasan itu adalah merupakan ciri, ya, dosa yang cukup lumayan berat. Orang yang malas itu nggak bisa bikin apa-apa. Orang yang malas itu akhirnya nggak mengalami apa-apa yang menjadi kedahsyatan kebaikan Tuhan. Apa sih cirinya orang yang malas? Orang malas itu senang banget dia menganggur, ya. Dia nggak tahu hidupnya itu ada waktunya, ya. Lalu orang yang malas itu apa sih ciri-cirinya? Suka melalaikan tugasnya. Enteng aja gitu dengan alasan, ya kan tadi begini, ya kan tadi begitu, ya kan tadi mama begini, ya kan tadi saya begitu, ya kan papa kan tadi begini. Nah, ada aja, suka melalaikan tugasnya, gitu loh. Itu ciri-ciri orang malas, ya. Itu ciri orang malas. Banyak dalam Amsal dikatakan, si pemalas belajar, pemalas, banyak banget kata malas di situ. Nah, ini adalah dosa yang menjadikan kita kadangkala tanpa kita sadari, yang menjadikan sebagaimana Yesaya 59, bukan Tuhan tidak dapat menyelamatkanmu, bukan Tuhan tidak mendengar doa-doamu, tapi kemalasanmu yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu. Nah, ciri pemalas lagi itu apa? Orangnya sembrono, nggak bisa bertanggung jawab, menganggap remeh semua, menganggap enteng semua, nggak ada gitu loh satu beban, ya, saya harus begini, saya harus begitu, nggak ada. Jangankan untuk tugas-tugas lain dalam keberadaan dia kepada orang lain, buat dirinya sendiri malas mandi, malas apa, begitu. Orang malas itu sembrono, ya. Lalu orang malas itu cirinya apa? Nggak bisa menyelesaikan tugas pada waktunya. Selalu punya prinsip, loh kalau bulan depan bisa dikerjain, kenapa harus sekarang? Loh kalau minggu depan bisa dikerjain, kenapa harus sekarang sih? Ngapain sih? Aduh males banget dah. Tuh, itu ciri orang males. Tapi ciri orang rajin, kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus tunggu besok?
dikerjakan hari ini, kenapa harus tunggu minggu depan? Berbanding terbalik. Kalau orang malas beda. Udahlah, bulan depan juga bisa dikerjain, ngapain harus sekarang sih? Tuh. Udahlah, minggu depan bisa dikerjain, ngapain harus sekarang sih? Udahlah, besok aja lah. Nah, besoknya itu nggak jelas. Tahun 2025 kan? Atau 2029. Tarsok terus. Nah, itu ciri orang malas, ya. Terus apa? Dia nggak bisa rapi, dia nggak bisa bersih. Dalam saat-saat tertentu aja, kalau ada orang, kalau ada apa tuh kayak gitu ciri orang malas. Tapi kalau pribadinya sendiri nggak bisa rapi, nggak bisa teratur baca Alkitab, teratur berdoa, nggak bisa. Orang malas itu nggak bisa. Selalu punya alasan untuk berkata, ya habiskan begitu, habiskan. Hei, bukan Tuhan tidak dapat menyelamatkanmu, bukan telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi doa-doamu, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah dosamu. Salah satu dosa yaitu malas. Kemalasanmu. Selalu coba lihat ciri orang malas. Orang malas itu sukanya apa? Istirahatnya panjang banget. Ya, kalau kerja, kalau apa, ciri-cirinya. Nah, kalau kerja nih, ciri-cirinya nih. Orang malas ya. Misalnya, jam 12 siang istirahat makan siang. Itu jam 10 udah beres-beres. Jam 10 udah tanya makanan. Kalau dia kerja dulu ya sebelum pandemi ya. Lu makan apa nanti siang? Kan gitu. Ini jam 10 jam kerja. Gue makan itu kemarin sakit perut tau gak? Ya kan, oh iya, udah nanti kita makan itu yuk gitu yuk. Ayo, udah siap-siap aja, beres-beres aja dulu. Iya, sebentar lagi dia bilang. Istirahat jam 12 siang. Padahal masih jam 10. Masih ada 2 jam. Kalau dia kerja bener, akan ada menghasilkan sesuatu. Ini enggak. Dia bilang bahwa seperti itu. Nah, sama kebalikan. Selanjutnya juga begitu. Mau pulang, coba lihat dulu sebelum kita pandemi. Orang kerja, ya kan? Orang lakukan apa? Jam 5 selesai waktu kerja. Jam 3, coba lihat. Udah siap-siap, udah beres-beres. Udah ke toilet, ya udah rapi-rapi semua. Seperti itu. Lalu mulai bilang, nanti lu pulang lewat mana? Lewat sana aja, lewat sana mau macet dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Padahal dia masih ada 2 jam untuk bekerja. Kalau orang rajin enggak. Jam 5 tank berhenti, jam 5 dia stop, lalu dia mulai beres-beres. Ya. Sama dalam hidup kita juga begitu. Kalau kita bicara tentang pelayanan, ya kan gitu. Wah, cuman yang penting pokoknya tampil. Ya. Sehingga dalam tugasnya yang sesungguhnya nggak dikerjain. Itu ciri orang malas. Gitu. Sama mau bicara apa lagi dalam kemalasan? Banyak hal yang menjadi ciri-cirinya. Ya. Makanya inilah hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan. Ya, jadi ibu-ibu juga kalau malas tuh kelihatan apa? Istirahatnya panjang banget. Ya. Nggak tahu bahwa mama habis masak tempe. Cuman berapa menit. Habis itu tidur. Habis itu main handphone. Iya, itu ciri orang malas. Orang malas tuh jangan pernah ditegur deh. Itu kalau dia mau kan gitu. Jadi itu cirinya. Makanya bagaimana sih cara mengatasi malas? Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu maksudnya, ayo lawan. Menyangkal diri juga seperti pagi hari ini. Loh, kalau kita mau bicara malas, kita tidur aja, susah amat. Ya kan? Ngapain kita ada bangun pagi-pagi? Ngapain saya juga pagi-pagi harus menyampaikan firman Tuhan? Tidur aja. Tapi kan gak ada begitu. Kalau kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, kalau kita tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang Tuhan mau supaya kita melakukan di dalamnya, yaitu memulai hari bersama dengan Tuhan. Menyangkal diri. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kemalasan, yaitu apa? Hidup teratur dan disiplin. Selalu ada keteraturan, selalu ada disiplin. Lakukan hal itu. Sehingga dengan demikian kau akan melihat hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Lalu, belajar bagaimana mengatasi kemalasan. Melakukan seperti apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3:23, kerjakan hasil sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Inilah hal yang menjadi tambahan dari apa yang saya sudah sampaikan pada hari kemarin ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini ya, yang hidup di keadaan pandemi ini,
hiduplah dalam pertobatan yang sejati. Bertobatlah. Kalau boleh saya simpulkan dari apa yang menjadi pertobatan yang sesungguhnya, sebagaimana Alkitab katakan bahwa jangan sampai tangan Tuhan tidak menyelamatkan. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Jangan sampai Tuhan tidak mendengar doa-doamu di akhir zaman ini, dalam keadaan di mana kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah segala kejahatan dan dosamu. Dosa apa? Yang pertama saya sudah sampaikan pada kesempatan kemarin dan saya simpulkan semuanya. Dosa kesombongan, dosa iri hati, ya, lalu juga dosa hawa nafsu, lalu juga dosa lainnya yaitu dosa kikir. Pada hari ini kita sudah membahasnya. Lalu dosa kemarahan dan dosa ketamakan serta dosa kemalasan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga hal ini boleh mendorong, membawa kita untuk semakin sungguh-sungguh dalam pertobatan kita di kesempatan pagi hari ini, ya. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup, tetapi biarlah ketika waktu hidup masih Tuhan berikan, inilah saatnya juga untuk kita sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Kita bertobat sungguh, sehingga dalam kesungguh-sungguhan kita boleh melihat hal-hal baik yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, ya. Sebelum saya berdoa, saya mau menyapa dulu hamba-hambanya dalam kesempatan ini. Puji Tuhan, shalom hambanya Pak Pendeta Aleng Suryanto, ya. Puji Tuhan, ya. Lalu juga hambanya Pak Pak Anja Kualu, ya. Puji Tuhan, haleluya. Juga di dalam kesempatan ini ada Ibu Yulia Setiawan, lalu Pak Hengki, ya. Lalu juga ada yang lainnya, ya. Ibu Neni juga, ya. Puji Tuhan, ya. Ada banyak yang sudah boleh bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan setiap pagi membawa setiap saudara sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akhiri apa yang menjadi doa pagi hari kita dalam program Ajaib Sabdanya ini. Kiranya berkat Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada bersama di dalam kebersamaan pagi hari ini. Dan biarlah kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara dalam aktivitas, dalam kegiatan, dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kami juga berdoa apa yang menjadi kebutuhan makan minum mereka pun Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa biarlah kiranya apa yang menjadi rencana-rencana sepanjang hari ini Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan mereka, khususnya juga buat Ibu Neni, Tuhan juga memberkati, ya, buat Loren putrinya, di mana dalam kesempatan jam 11 nanti akan mengikuti seleksi judo untuk masuk tim inti, ya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus biarlah kiranya Tuhan menjadikan dia terpilih di dalam tim inti tersebut. Kami juga berdoa biarlah kiranya bersama dengan Pak Ong yang ada, kami berdoa buat Ibu Ke yang ada, Tuhan juga tolong dari apa yang menjadi gangguan kankernya yang ada, kiranya Ibu Nike disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan doa berkat dalam kehidupan yang ada. Kami menyerahkan setiap pergumulan apapun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada, ya. Kami juga berdoa Tuhan juga kiranya memberkati pekerjaan Bapak Arnold dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Begitupun juga buat setiap Bapak Ibu Saudara yang berdagang, Tuhan juga memberkati. Ibu Lydia Tuhan berkati dalam usahanya, Ibu Neni Tuhan berkati dalam usahanya, Ibu Maria di Kamboja juga Tuhan berkati dalam usahanya yang ada. Kami berdoa menyerahkan seluruh apapun yang menjadi upaya atau usaha yang dilakukan oleh mereka, semuanya Tuhan memberkati. Begitupun juga kami berdoa Tuhan memberkati dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara yang ada. Oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan nyatakan kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa kesembuhan atas setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini. Untuk hari ini kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia, ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, bahkan juga
Kami juga berdoa untuk TNI Polri, Panglima maupun juga buat Kapolri. Tuhan juga memberkati. Begitupun kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, bahkan juga buat suster, brother. Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Bapak di surga untuk bungkus mereka dengan kuasa dari Yesus. Dalam keadaan bencana alam pun atas negara, atas daerah-daerah di negara kami ini, Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Tuhan tolong. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan nyatakan atas bangsa kami Indonesia, sehingga dihalaukanlah apa yang menjadi bencana alam atas bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong setiap mereka yang terkena bencana alam, Tuhan kuatkan mereka, hiburkan hati mereka yang ada, baik oleh bencana alam erupsi, banjir maupun juga gempa dan sebagainya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya apa yang menjadi kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan kiranya juga memberkati hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat yang ada. Tuhan juga kiranya memberkati, baik di kota, di daerah maupun di pelosok-pelosok pedalaman. Tuhan kuatkan mereka dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberkati buat mereka yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri. Kiranya Tuhan memberkati maupun juga Tuhan juga memberkati dalam keberadaan mereka, sehingga dalam kesempatan kemudian mereka sehat, hasil negatif. Begitupun juga buat mereka yang ada dirawat di rumah sakit. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.